Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Aditya Wijaksono, dan pada video kali ini saya akan melakukan presentasi pekerjaan yang telah saya lakukan selama 1 minggu ini. Jadi langsung saja kita pada intinya. Jadi pada minggu ini saya membuat desain skema database untuk program presensi. Jadi seperti inilah desain database yang telah saya dan tim saya buat. Jadi saya akan menjelaskan. Jadi di sini adalah sistem yang akan dibuat adalah aplikasi presensi, multi-tenant, dan multi-device. Jadi kita mulai dari tabel yang utama terlebih dahulu, yaitu di organization. Jadi seluruh tabel organization saya akan jelaskan. Jadi yang pertama adalah tabel organization, maaf. Jadi di tabel ini tempat kita untuk menyimpan organisasi atau tenant dari sistem kita. Di sini ada namanya, legal name, dan juga tax ID, dan seterusnya. Jadi pada tabel ini, itu menyimpan data profil untuk setiap perusahaan. Lanjut, kita ke organization setting. Jadi dalam sebuah sistem tentunya akan ada setting, dan kita tidak mau kalau semisal pengguna menghapus aplikasi, dan settingannya juga terhapus, maka pengguna harus melakukan setting ulang pada aplikasinya. Jadi, oleh karena itu dibuatlah tabel organization setting untuk menerapkan setting agar dapat menyimpan sesuai preferensi pengguna. Dan selanjutnya pada organization member. Pada organization member ini adalah menyimpan data dari user dan juga organization. Jadi, semisal user A mempunyai atau sedang berada di organisasi A. Jadi semuanya dimuat di sini, termasuk department dan juga position. Selanjutnya ada organization member roles. Jadi di sini adalah roles management pada tingkatan organization. Jadi bukan pada tingkatan sistem, tapi pada tingkatan organization. Dan untuk holiday, di sini adalah sistem manajemen cuti untuk organisasi. Selanjutnya kita lanjut ke tabel berikutnya. Ini adalah user profile. Ini adalah relasi dari tabel authentication user milik Supabase. Di sini memiliki relasi. Di sini adalah profil user secara general. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke tabel. Kita sekarang lanjut ke tabel device management. Karena ini multi device. Jadi di sini ada attendance device dan juga device types. Jadi untuk device types ini kurang lebih seperti kategori. Jadi ada kategori RFID reader, fingerprint, face recognition, mobile app, web app, dan QR scanner. Ini semacam kategori. Lalu di attended device, ini adalah perangkat yang digunakan oleh organisasi. Misalnya organisasi A mempunyai device apa, device kodenya, device name-nya, serial number, dan juga di sini dilengkapi juga dengan latitude, longitude, dan radius untuk aplikasi mobile sebagai target presensi, dan juga firmware version, dan berikutnya. Oke, berikutnya adalah tabel yang paling penting dalam sistem
presensi, yaitu adalah table attendance. Attendance device tadi sudah saya jelaskan, dan juga di sini ada attendance record, yaitu adalah record pengguna selama 1 hari. Jadi di sini akan diisi pada waktu kapan pengguna melakukan check-in, dan pada tanggal dan waktu berapa pengguna melakukan check-out. Dan di sini ada check-in device-nya yang relasi dengan attendance device tentunya. Oke, benar. Dan selanjutnya ada attendance log. Attendance log ini adalah semisal pengguna melakukan scan pada RFID, itu akan tercatat pada records. Nah, dan ketika pengguna melakukan scan lagi, maka akan tercatat lagi pada logs. Jadi logs ini lebih ke arah audit dari si pengguna. Berapa kali misalnya pengguna melakukan tap pada RFID di sistemnya, dan berapa kali pengguna melakukan presensi. Ini adalah detail dari attendance record, ada di log, ada event time-nya. Oke. Selanjutnya saya akan bahas di tabel work schedule. Pada work schedule ini sangat penting karena ini buat mengatur jadwal kerja dari suatu organisasi di sini, dan untuk detailnya di sini. Nah, pada bagian day of week di sini menggunakan integer ya, menggunakan integer, dan juga pada hari apa, waktu mulainya, dan waktu berakhirnya untuk melakukan presensi. Ini juga ada waktu break dan durasi break, dan tentunya dalam sistem ini juga ada sistem shift. Sistem shift dan juga shift assignment. Singkatnya shift ini untuk manajemen waktu kerja dari suatu karyawan. Juga pada siapa shift itu di-assign atau ditetapkan. Ya, di shift assignment, dan juga relasi dengan organization member, dan juga shift. Oke. Untuk selanjutnya ada tabel department dan juga position. Dan tidak lupa untuk menyimpan data RFID, tentunya kita butuh tabel tersendiri yang berrelasi dengan organization member. Ini adalah card number dari RFID-nya. Oke. Dan di sini juga tertulis ada biometric data. Biometric data ini untuk semacam presensi menggunakan sidik jari ataupun wajah. Dan juga di sini ada leave approvals, leave request, permintaan untuk leave atau time off, bisa disebut time off. Dan ini juga ada approvals-nya, apakah time off itu disetujui atau tidak. Juga ada tipenya atau policies, kebijakannya. Member schedules untuk menetapkan schedules ke anggota organisasi, untuk menetapkan shift juga. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada minggu kali ini. Kesimpulannya, pada minggu ini saya melakukan desain database untuk sistem presensi. Maaf atas segala kekurangan. Saya Kevin Aditya Wicaksono pamit.
Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.